Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara berhasil mencatatkan rekor di Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam penyajian terbanyak kuliner tradisional yakni kepah sorai, yang merupakan kuliner khas masyarakat Melayu. Puluhan kaum ibu dari berbagai kecamatan dilibatkan dalam kegiatan memasak kepah sorai yang digelar di halaman kantor Bupati Batubara. Dalam kegiatan ini, panitia menyiapkan bahan baku kepah yang sudah dikupas sebanyak 1 ton. Setelah dicuci bersih, kepah kemudian dimasak bersama bahan lainnya, seperti sorai yang sudah dihaluskan, santan kelapa, dan berbagai bahan lainnya. Panitia kegiatan Yusriyadi Sitorus mengatakan, ide awal memasak 1 ton kepah sorai ini adalah untuk membangkitkan para pelaku UMKM pasca bencana banjir yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Batubara beberapa pekan lalu. Selanjutnya, seluruh kepah serai yang sudah jadi akan disumbangkan ke sejumlah daerah yang terdampak bencana alam seperti Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Aceh Tamiang. Inisiatif awal adalah bagaimana membangkitkan semangat UMKM setelah khas kuliner Batubara pasca terjadinya banjir atau kita kan terkena bencana di Batubara ini. Namun bencana Batubara tidak begitu signifikan. Akhirnya kita mengetahui ada di daerah lain beberapa tempat bencana itu luar biasa. Nah, berdasarkan itu akhirnya muncul inisiatif selain membangkitkan UMKM Batubara, membangun harapan-harapan baru, juga akan memberikan hasil dari kepah serai ini akan kita berikan kepada anak-anak Batubara yang berada di perantauan daerah berdampak. Sementara itu, Bupati Batubara Baharudin Siagian menyebut pencatatan rekor MURI ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Batubara, sekaligus melestarikan kuliner tradisional khas Batubara dan bentuk kepedulian terhadap para korban terdampak musibah bencana alam. Ya, hari ini kita melaksanakan masak secara massal, yaitu kepah seri, ya, yang menjadi makanan khas Kabupaten Batubara. Kenapa ini kita masak? Yang pertama adalah dalam rangka hari ulang tahun Pemkab yang ke-19. Yang kedua, kita masak ini, hasil masakan ini nanti akan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Aceh. Tentunya ini menjadi salah satu upaya yang kita lakukan untuk berbagi rasa kepada teman-teman kita yang terdampak bencana. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura salurkan bantuan ke daerah terisolir di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Tamiang, Hulu Aceh, Tamiang, Aceh. Penyaluran bantuan tersebut diwakili oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Dr. Lili Pintauli Siregar, DPD Aceh Partai Hanura Aswin Surya, Ketua DPC Laksa beserta anggota Dewan Partai Hanura. Sebanyak 5 truk cold diesel berbagai macam jenis bantuan tiba di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, guna untuk disalurkan kepada masyarakat korban banjir. Bantuan yang tiba di desa tersebut merupakan bantuan dari DPP Partai Hanura yang diantar langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura yang didampingi oleh beberapa pengurus DPD dan DPC Hanura. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Partai Hanura terhadap para korban banjir di Aceh maupun di Sumatera Utara. Selain menyalurkan ke desa terpencil, Waketum Hanura juga turut membagi langsung bantuan kepada warga korban banjir di Desa Kampung Dalam, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Penyaluran bantuan tersebut berjalan dari pagi hingga tengah malam. Berdasarkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Dr. Lili Pintauli Siregar, menjelaskan Partai Hanura terus memberi perhatian kepada para korban banjir bandang dan longsor di Aceh maupun Sumatera Utara. Selanjutnya bantuan tersebut akan disalurkan ke Kota Langsa dengan menurunkan sebanyak 50 paket susu, bubur bayi, biskuit bayi, pampers dewasa dan anak, air mineral, kompresor guna untuk membersihkan lumpur. Dan ini kami akan distribusikan untuk wilayah Tamiang, Aceh Tamiang, lalu kemudian ke Biren, ke Idiraya, dan kemudian ke Sumawe, dan Langsa. Dan dari, ya kan Pak? Nah, ini Pak Ketua DPD Aceh. Lalu setelah ini kami distribusikan isinya, memang
mudah-mudahan menjadi manfaat bagi masyarakat, karena selain sembako kita juga menyiapkan air mineral, dan kemudian kita menyiapkan pembersih lumpur. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Kedatangan Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Dr. Lili Pintauli Siregar disambut ceria oleh ibu-ibu korban banjir Desa Bandar Khalifah, Aceh Tamiang, Aceh. Antusias warga terlihat mengkerumuni Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura tersebut. Satu persatu ibu-ibu korban banjir memeluk dan bercerita kepada Waketum DPP Partai Hanura tentang nasib mereka pasca banjir menenggelamkan rumah dan desa mereka. Keceriaan para ibu-ibu terpancar saat sang Waketum memberikan motivasi dan semangat kepada para ibu-ibu dan anak-anak di desa tersebut. Selain menghibur para korban banjir bandang, Waketum juga menyalurkan bantuan berupa 1.500 paket sembako, susu anak-anak, pampers dewasa dan anak, serta air galon 5 liter. Waketum juga berjanji akan memperjuangkan hak dan aspirasi rakyat para korban banjir dengan meringankan beban para pengungsi yang menjadi nasabah pinjaman KUR. Hal itu meminta agar Danantara dapat mengambil sikap agar para nasabah korban banjir tidak dapat ditagih iuran bulanan kredit KUR tersebut. Sebetulnya ini bantuan khusus dari Bapak Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Usman Sabta, dan sebagai DPP tentu Partai Hanura karena bekerja dengan hati nurani tentu punya keinginan kuat untuk merasakan juga derita yang dialami oleh seluruh masyarakat. Dan dari awal kita di tanggal 4 sudah berkeliling dari Sumatera Barat, terus kemudian kita ke Sumatera Utara, dan mulai hari kita di Aceh. Di Aceh ini mungkin kita butuh waktu 3 hari sampai 4 hari. Dan pertama sekali kedatangan kita adalah di Malasimpang ya Pak? Tamiang. Di Tamiang, dan kemudian ini kita berada di Desa Bandar Khalifah dan kemudian ke Karangbaru. Jadi ini ada yang kami bawa sebetulnya itu sebanyak 2.250 paket total seluruhnya untuk Provinsi Aceh. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. GMR Group menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para korban banjir di Desa Sidodadi, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin 22 Desember 2025. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk empati dan dukungan kepada masyarakat yang hingga saat ini masih merasakan dampak dari bencana banjir yang terjadi. Melalui kegiatan ini, GMR Group yang diwakili oleh Rafisan Karsarafu selaku direksi dari GMR Group berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya warga desa Sidodadi yang terdampak langsung, sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Lebih kurang sebanyak 200 paket sembako yang terdiri dari beras, telur, mie instan, dan obat-obatan diberikan kepada warga. Selain itu, GMR Group menegaskan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bagian dari prinsip dan komitmen perusahaan untuk senantiasa hadir, peduli, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Ini karyawan dari GMR Group dan perusahaan GMR dari India bantu untuk orang-orang di sekitar bandara, people who suffered during this banjir earlier last month. Bantuan sembako untuk 200 orang-orang. Saya dari mewakili masyarakat desa kiranya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh GMR Group kepada masyarakat desa Sidodadi dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak banjir. Kedepan, GMR Group berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi berkelanjutan dan mempererat hubungan dengan masyarakat, khususnya bagi seluruh warga yang berada di sekitaran kawasan Bandara Kuala Namu. Melalui aksi nyata ini, GMR Group berharap dapat terus menjadi mitra yang peduli dan berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Wakil Bupati Deli Serdang, Lomlom Suwondo, meresmikan radio lembaga penyiaran publik lokal Deli Serdang Sehat pada Kamis 11 Desember 2025 di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
LPPL Deli Serdang Sehat saat ini mengudara pada frekuensi 89,0 FM dan bisa didengarkan melalui layanan live streaming untuk menjangkau pendengar yang lebih luas, termasuk generasi milenial. Radio ini akan menjadi media penyampai informasi resmi pemerintah yang cepat, akurat, dan terpercaya. Kerinduan warga Deli Serdang dengan informasi publik seperti kondisi lalu lintas, cuaca, harga bahan pokok, serta informasi penting lainnya hadir di acara launching radio lembaga penyiaran publik lokal Deli Serdang Sehat yang mengudara pada frekuensi 89,0 FM. Di era digitalisasi saat ini, radio tetap menjadi media komunikasi yang relevan. Radio mampu membangun imajinasi, karakter, serta melatih kesabaran masyarakat dalam menerima informasi. Radio pemerintah daerah Deli Serdang berdiri sejak tahun 1974. Dalam perkembangannya telah mengalami beberapa perubahan nama dan frekuensi, hingga akhirnya resmi bertransformasi menjadi LPPL Deli Serdang Sehat berdasarkan peraturan daerah atau Perda nomor 2 tahun 2025. Harapan warga masyarakat tentunya kami takut kalau nanti kami tiap hari nyiar sini dibayar pula sama Pak Karis Pogong, ya kan? Tetapi paling tidak kami memiliki sebuah hari ini, kenapa saya tadi dikasih kesempatan nyiar? Karena saya rindu juga respon publik, respon masyarakat. Tentunya ini adalah alat untuk media dan menyapa seluruh masyarakat Deli Serdang yang ingin langsung berkomunikasi via radio. Tentunya kalau saya seminggu 2 kali saya anggap masih sedikit. Kalau bisa seminggu 3 kali. Terima kasih. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Upaya penguatan mindset, kepemimpinan, dan kerjasama tim terus dilakukan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 2 melalui kegiatan training outbound Mindset Millionaire Leadership Camp yang digelar di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit 19 sampai 22 Desember 2025. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pelatihan intensif dan outbound leadership yang berfokus pada transformasi pola pikir dan karakter kepemimpinan peserta dengan tema Kita Kuat dan Berkembang Bersama Budaya. Pelatihan ini dibawa langsung oleh Coach Sadam Wira Hamdani, trainer nasional di bidang public speaking, leadership, dan pengembangan mindset. Program dirancang tidak hanya membangun kekompakan, tetapi juga menanamkan cara berpikir strategis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Menurut Sadam Wira Hamdani, tantangan utama organisasi saat ini bukan sekedar kompetensi teknis, melainkan mindset dalam mengambil keputusan dan berkolaborasi. Alhamdulillah telah selesai training dan outbound bersama Kementerian Kebudayaan. Kegiatannya berlangsung sangat luar biasa sekali, semua peserta antusias, dan kami harapkan juga setelah kegiatan training dan juga outbound ini selama 3 hari penuh, di akhir mereka bisa mengalami transformasi dalam bentuk mental, dalam bentuk mindset, dan juga semangat. Kegiatan ini diikuti oleh 50 pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 2 dan menjadi bagian dari rangkaian evaluasi capaian kinerja tahun 2025 serta penyusunan program kerja tahun 2027. Ini menambah satu silaturahmi, persahabatan, dan kekompakan di antara teman-teman. Walaupun tadi dari pagi bersaing begitu ya, tapi malam hari ini adalah malam kekerabatan dan kita cukup bersatu, kompak untuk mencapai tujuan ya dari kantor Balai Pelestarian Kebudayaan. Terima kasih. Program serupa juga direncanakan akan terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai institusi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Program pendidikan darurat bertajuk Marsia Lapari atau Strategi Adaptif dalam Melaksanakan Pendidikan Darurat dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai upaya pemulihan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang terdampak bencana. Kegiatan ini didanai oleh Direktorat Pembelajaran dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat tanggap darurat bencana. Marsia Lapari hadir sebagai respon atas kondisi darurat pendidikan pasca bencana
yang terjadi pada 25 November 2025 lalu, yang berdampak pada aktivitas pembelajaran di sejumlah sekolah di wilayah pedesaan Kabupaten Tapanuli Selatan. Rangkaian kegiatan dimulai pada 3 Desember 2025, diawali dengan koordinasi antara tim pelaksanaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, pengumuman proposal kegiatan dilakukan pada 5 Desember 2025. Pelaksanaan program di lapangan berlangsung sejak 6 hingga 23 Desember 2025 dengan fokus pada pemulihan proses pembelajaran, pendampingan siswa, serta penguatan peran sekolah dalam kondisi darurat. Adapun lokasi kegiatan meliputi MTS Negeri 4 Tapanuli Selatan yang berada di Desa Tolangjulu, Kecamatan Sayur Batinggi, serta SD Negeri nomor 100603 di Desa Sidadi 2, Kecamatan Bata Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedua sekolah tersebut merupakan satuan pendidikan yang terdampak langsung bencana, sehingga membutuhkan pendekatan pembelajaran yang adaptif dan fleksibel agar hak pendidikan peserta didik tetap terpenuhi. Program ini dilaksanakan oleh tim dosen dari Universitas Geraha Nusantara Padang Sidempuan yang diketuai oleh Siti Mutiasari, serta dosen anggota Dedi Zulkarnain Pulungan dan Yuni Rahmayanti sebagai anggota pelaksana kegiatan. Melalui strategi Marsya Lapari, tim pengabdian mengedepankan kolaborasi dengan pihak sekolah, guru, dan masyarakat setempat dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan tetap bermakna di tengah keterbatasan pasca bencana. Selain mendukung keberlangsungan pembelajaran akademik, kegiatan ini juga diarahkan untuk membantu pemulihan psikososial peserta didik agar siswa dapat kembali beraktivitas dan belajar dengan semangat. DPPM Kemendikti Saintek berharap program pendidikan darurat seperti Marsya Lapari dapat menjadi model penanganan cepat dan adaptif bagi sekolah-sekolah yang terdampak bencana, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat. Tim PKM Tanggap Bencana Darurat dari Universitas Geraha Nusantara Padang Sidempuan juga merupakan perpanjangan tangan dari DPPM Kemendikti Saintek memberikan bantuan berupa baju seragam sekolah, buku pelajaran, dan ATK kepada seluruh siswa dan juga memberikan alat peraga seperti papan tulis dan alat penunjang belajar darurat lainnya ke MTSN 4 Tapanuli Selatan dan siswa SD Negeri 100603 Desa Sidadi 2 Tapanuli Selatan. Kegiatan ini pun sangat diapresiasi oleh kepala sekolah dan juga seluruh guru yang ada di MTSN dan sekolah dasar tersebut. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.